Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 295. Kamu tidak boleh datang. Penatua Wu Qing dan Ning Zimo menerobos ke Xiantian pada waktu yang hampir bersamaan. Pertama kali dia melihat Ning Zimo, Penatua Wu Qing juga memperhatikan bahwa dia tidak menganggap Ning Zimo terlalu serius. Setelah terobosannya setelah memasuki tempat terlarang area Dewa Penyihir, aku mendapat kesempatan dan kekuatanku meningkat pesat. Namun, apa yang Penatua Wu Qing tidak duga adalah bahwa Ning Zimo tidak hanya bertindak di luar akal sehat, tetapi juga langsung memberinya perasaan tertekan yang kuat. Tiba-tiba, Penatua Wu Qing terpaksa bersandar ke dinding. Murid Penatua Wu Qing tiba-tiba menyusut, dengan sedikit ketakutan di hatinya. Kekuatan bertarung pemuda di depannya jauh melampaui ekspektasinya. Penatua Wu Qing tidak dapat melihat gerakan dan rutinitasnya. Tetapi tinju dan tendangannya ringkasnya. Tanpa embel-embel apapun, pukulannya mematikan dan mengenai titik-titik vital, membuat Penatua Wu Qing sedikit malu untuk menghadapinya. Gerakan di balik tembok tentu saja menarik perhatian beberapa orang di halaman dalam. Mo Wuyu ragu-ragu sejenak, tapi matanya masih tertuju pada Chu Chen. Dengan kesempatan langka ini, dia masih ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode Chu Chen. Zhang Yongguo mengangkat kepalanya dan menatap Ning Zimo yang telah menghilang, lalu mengalihkan pandangannya, tidak tergerak sama sekali. Bagi Zhang Yongguo, bisa melihat Dewa Hantu Gu dihancurkan dengan matanya sendiri hanyalah momen sakral untuk menyaksikan sejarah. Suara mendesing, bocah pemakan melon, Song Qiyu, melompat ke dinding, melihat pertempuran di bawah dengan mata menyala-nyala. Setelah menggigit semangka, Song Qiyu duduk di sudut dan menontonnya dengan penuh semangat. Ning Zimo dengan tegas menguasai situasi pertempuran, memaksa Penatua Wu Qing ke titik di mana dia hampir tidak bisa bernapas. Penatua Wu Qing menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan pada saat yang sama dia diam-diam bersyukur bahwa Master Sekte telah mengikutinya. Jika tidak, hidupnya mungkin harus diserahkan ke kota Chan. Tapi sekarang, sudut mulut Penatua Wu Qing terangkat tanpa suara. Dia merasa bahwa Master Sekte itu mendekat, hanya 800, 500, 300 meter darinya. Jika ini adalah kartu truf toko Xingluo, semuanya akan baik-baik saja malam ini selama pemiliknya mengambil tindakan. Terlebih lagi, dia masih punya kartu truf. Penatua Wu Qing menunggu 3 menit lagi, dan merasa bahwa master dari Sekte Wushen berhenti sekitar 100 meter darinya. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi. Penatua Wu Qing menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memaksa Ning Zimo mundur beberapa langkah. Dengan tatapan matanya dingin, dengan lambaian lengan bajunya, racun keluar dari sela-sela lengan bajunya. Saya khawatir Anda belum melihat gaya bertarung sebenarnya dari Sekte Dewa Penyihir. Mata Penatua Wu Qing bersinar dengan niat membunuh. Racun yang dia keluarkan akan menutup tenggorokannya saat melihat darah. Melihat racun yang beterbangan, pupil Ning Zimo sedikit terkunci. Tetapi ketika racun itu terbang di tengah jalan, mereka semua jatuh ke tanah dan mundur dengan gila-gilaan. Ning Zimo bergegas maju dan meninju Penatua Wu Qing.
Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga Penatua Wu Qing tertangkap basah dan dihempaskan oleh Ning Zimo dari jarak jauh. Jimat pengusir setan. Penatua Wu Qing segera memahami bahwa ada jimat pengusir setan di tubuh Ning Zimo. Setelah Penatua Wu Qing menstabilkan sosoknya, dia melakukan serangan balik terhadap Ning Zimo. Apakah menurutmu kamu bisa menjadi tidak bermoral hanya dengan jimat pengusir roh? Penatua Wu Qing mencibir dan bergegas ke depan. Seberapa sulitkah menghancurkan jimat pengusir roh? Jimat pengusiran roh hanya termasuk dalam kategori jimat spiritual tingkat rendah. Selama keberadaan jimat pengusiran setan dirasakan, itu hanyalah sepotong kue bagi Penatua Wu Qing untuk menghancurkannya. Inilah yang dipikirkan Penatua Wu Qing. Namun, ketika tubuh Penatua Wu Qing terlempar dan terbentur keras di sudut, Penatua Wu Qing akhirnya memahami bahwa pembuat jimat pengusiran setan yang dikenakan oleh pria di depannya telah mencapai seni jimat. Sejak pertempuran, Penatua Wu Qing tidak pernah bisa bahkan setengah langkah lebih dekat ke halaman dalam toko Xingluo. Dalam formasi Guanxin, Chu Chen telah mengendalikan Dewa Ilusi Gu melalui jimat penenang, dan persiapan selanjutnya telah selesai. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Dewa Hantu Gu akan ditarik keluar dalam waktu 3 menit. Chu Chen berkata, pada saat itu, kita harus mengandalkan cara lain untuk menghancurkan Dewa Hantu Gu. Di dinding ke arah musuh, Chu Chen dapat dengan jelas mendengar pertempuran di luar tembok. Kamu masih harus tetap waspada, itu bukan penguasa sekte Dewa Penyihir. Sejak awal, Chu Chen tidak merasa bahwa kekuatan Ning Zimo mampu menghadapi pemimpin sekte Dewa Penyihir. Pemimpin sekte Dewa Penyihir adalah master bawaan yang sudah terkenal sejak lama. Tidak peduli betapa berbakatnya Ning Zimo, masih ada jarak tertentu antara dia dan pemimpin sekte Dewa Penyihir. Kartu truf sebenarnya Chu Chen melawan pemimpin sekte Dewa Penyihir adalah Penatua Yaogu Qiao Changsheng. Chu Chen belum pernah melihat Penatua Qiao menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi Chu Chen tahu betul bahwa efektivitas tempur tetua Yaogu ini lebih unggul daripada keterampilan medisnya. Kemampuan lembah pengobatan Tianan untuk menjadi kekuatan besar bergantung pada lebih dari sekedar keterampilan medis. Yang akan datang, Chu Chen sudah bisa merasakan kekuatan mendekat. Bagaimanapun, jimat penenang dewa telah sepenuhnya mengendalikan Dewa Ilusi Gu, dan penguasa sekte Dewa Penyihir tidak bisa lagi tetap tenang. Jika beberapa menit kemudian, Dewa Ilusi Gu akan ditarik keluar dan dihancurkan, dan dia, pemilik Dewa Ilusi Gu, juga akan mendapat serangan balik. Pemimpin sekte Dewa Penyihir tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Song Yan tiba-tiba menjerit, wajahnya pucat dan suaranya bergetar, ular. Di sekitar halaman dalam, ular berbisa muncul entah dari mana dan mengelilingi halaman dalam. Chu Chen berjalan mendekat, memegang tangan Song Yan, dan membawanya ke barisan pengamatan pikiran. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Di antara orang-orang toko Xingluo yang hadir, Song Yan adalah satu-satunya orang yang benar-benar biasa. Jadi dia tentu saja takut dengan pertempuran semacam ini. Penampilan Song Yan juga agak di luar reaksi orang lain. Setelah beberapa saat, dia perlahan pulih. Tentu saja,
Alasan utamanya adalah karena ular berbisa di sekitarnya tidak berani mendekat. Saat ini, suara gemetar terdengar dari atas tembok. Kakak ipar, bagaimana dengan saya? Berdiri di sana dan jangan bergerak, jawab Chu Chen. Kaki Song Qiu sedikit gemetar. Meskipun dia juga memiliki jimat pengusir roh di tubuhnya yang telah disiapkan Chu Chen sebelumnya untuknya. Ada banyak gadis manis di bawah dinding yang menatapnya, yang membuat rambutnya berdiri tegak. Song Qiu juga mendengar dari Penatua Wu Qing bahwa jimat pengusir roh dapat dipatahkan, meskipun dia tidak pernah dapat memecahkannya. Tapi bagaimana jika master dari Sekte Dewa Penyihir bisa melakukannya? Mata Song Qiu melihat ke kejauhan, pupil matanya tiba-tiba melebar, dan dia menatap ke depan. Bayangan hitam menyerbu dengan cepat, dan aura di tubuhnya sangat kuat. Song Qiu merasa ngeri dan bibirnya bergetar, tuan dari Sekte Dewa Penyihir. Dalam sekejap mata, penguasa Sekte Dewa Penyihir berjarak kurang dari 10 meter dari Song Qiu. Momentumnya sangat kuat. Song Qiu memegang semangka di tangannya dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, meniru nada bicara Ning Zimo, berdiri di dinding dan memandang Master Sekte Dewa Penyihir. Kamu di sini. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir berhenti tiba-tiba, tertegun, dan menatap Song Qiu. Targetnya adalah Pantom Gatgu di toko Xingluo. Omong kosong, apa yang dibicarakan si kecil ini? Song Qiu telah melihat Kiao Changsheng, yang muncul diam-diam di belakang pemimpin Sekte Dewa Penyihir. Dia merasa tenang dan berkata lagi, kamu seharusnya tidak datang. Bab 296, pisau jatuh dari tangan. Tentu saja, pemimpin Sekte Wushen tidak tahu bahwa Song Qiu berpura-pura menjadi kuat. Dia mengira anak ini terlalu ketakutan dan berbicara omong kosong. Dia langsung mencibir, bukankah aku harus datang? Apakah karena anak muda sepertimu? Setelah mengatakan itu, sosok pemimpin Sekte Dewa Penyihir sama bersemangatnya dengan angin dan sangat kuat, dan dia menamparkan Song Qiu dengan telapak tangannya. Dalam kilatan petir, pupil Song Qiu tiba-tiba bergetar. Dari sudut matanya, dia melihat Penatua Kiao Chang mengambil tindakan di belakangnya. Dia segera meraung dan mengikat tangannya. Kimen seperti hukum, hantu menamparkan sandaran. Chu Chen tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat Song Qiu. Orang ini semakin tidak tahu malu. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir datang dengan cara yang mengancam. Ketika dia mendengar kata-kata Song Qiu, dia tiba-tiba merasakan perasaan menindas yang sangat kuat datang dari belakangnya. Dia terkejut di dalam hatinya dan tidak berani mengendur berbalik dan melihat Kiao Changsheng datang, bertepuk tangan. Sosok master pintu berputar tidak teratur di udara dan menamparnya dengan punggung tangannya. Bang! Keduanya saling bertukar pukulan di dinding. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir mundur 2 meter dan menatap Kiao Changsheng dengan ngeri. Siapa kamu? Kiao Changsheng tidak menjawab. Angin tajam dari telapak tangannya menghantam wajah Tuan Sekte Dewa Penyihir. Ekspresinya sangat dingin. Reputasi Sekte Wushen di dunia seni bela diri tidak baik. Setelah Kiao Changsheng menyaksikan apa yang terjadi pada Yang Xiaojin, dia semakin membenci Sekte Wushen dan mulai bertarung secara langsung.
Pemimpin Sekte Wushen telah memasuki alam bawaan dan sangat kuat. Setelah melawan Qiao Changsheng selama lebih dari 10 gerakan, pemimpin Sekte Wushen merasa bahwa kekuatan lawan harus setara dengan miliknya. Dia merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Toko Xingluo memang memiliki orang-orang kuat yang bertanggung jawab, tetapi mereka tidak terkalahkan. Saat pikirannya berubah, wajah Master Sekte Dewa Penyihir tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke arah Arai Guanxin. Dalam formasi observasi pikiran, mulut yang Xiao Jin terbuka dan tenggorokannya menggeliat. Segera, benda berbentuk bola hitam muncul dari mulut yang Xiao Jin. Dewa Ilusi Gu, Xiao Wuyu di samping terkejut dan tiba-tiba berkata, "Apakah ini Dewa Ilusi Gu?" Dalam pemahaman Mo Wuyu, Gu adalah sejenis racun. Tapi ini hanyalah benda bulat hitam di depanku. Pantas saja penguasa Sekte Dewa Penyihir rela menempatkan dirinya dalam bahaya. Ternyata Dewa Ilusi Gu telah berkembang hingga titik ini. Chu Chen menjelaskan, ini adalah periode penyempurnaan dari Dewa Ilusi Gu sederhananya. Sudah penuh, setelah minum cukup, kepompong telah terbentuk di tubuh Anda. Saat kepompongnya pecah lain kali, Dewa Ilusi Gu ini mungkin dapat membantu penguasa Sekte Dewa Penyihir memasuki alam. Seorang ahli seni bela diri. Di dunia pencak silat, siapa yang tidak bercita-cita menjadi ahli pencak silat? Setelah Dewa Hantu Hitam Gu meninggalkan inangnya, ia tampak tiba-tiba terbangun, tiba-tiba mulai bergerak, dan terbang ke satu sisi. Dia akan melarikan diri, teriak Zhang Yongguo, hatinya bergetar. Ledakan, ketika Dewa Hantu Gu menyentuh tepi susunan pengamatan pikiran, guntur terdengar. 5 jimat guntur kecil, murid Zhang Yongguo menyusut. Dia akhirnya mengerti bahwa Chu Chen menempatkan 5 jimat guntur kecil di sekitar formasi Guanxin untuk mencegah Dewa Hantu Gu melarikan diri. Saat Dewa Ilusi Gu meninggalkan tubuh yang Xiao Jin, tubuh yang Xiao Jin langsung jatuh ke tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, tubuhnya telah dikendalikan oleh Dewa Hantu Gu, dan kesadarannya menjadi sunyi. Chu Chen bergerak cepat, dan ketika Dewa Ilusi Gu hendak berbalik dan bergegas ke tubuh yang Xiao Jin, cahaya jimat penenang itu kuat, dan kebetulan bertemu dengan Dewa Ilusi Gu yang memukulnya secara langsung. Saat jimat penenang melekat pada Dewa Ilusi Gu, Chu Chen langsung menarik formasi pengamatan dan berkata, "Xiao Wuyu, bawa yang Xiao Jin pergi." Mo Wuyu dengan cepat bergegas maju, mengambil yang Xiao Jin, dan menjauh dari kejauhan. Chu Chen telah mengeluarkan beberapa jenis jimat spiritual dan melemparkannya ke arah Dewa Ilusi Gu. Serangan guntur dan api, pemimpin Sekte Dewa Penyihir sangat marah sehingga dia meraung keras, tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan racun menutupi dirinya seperti hujan lebat, seolah-olah akan menelan tubuh Qiao Changsheng secara langsung. Bahkan jika kamu memiliki jimat pengusir roh, racun ini cukup untuk menghabiskan kekuatan jimat pengusir roh. Mata pemimpin Sekte Dewa Penyihir dingin, dan pada saat yang sama, sosoknya bergegas ke depan. Dari lengan bajunya, cahaya perak tiba-tiba terbang keluar. Secepat kilat,
Ini adalah ular berkepala dua dengan benang perak yang paling kuat di antara racun yang dipelihara oleh Master Sekte Dewa Penyihir. Dia ingin meracuni orang di depannya dengan satu pukulan. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir sedikit mengangkat bibirnya. Jimat pengusiran setan bukanlah obat mujarab. Ada juga beberapa racun di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh jimat pengusiran setan, seperti ular berkepala dua berulir perak. Ini adalah pancaran cahaya perak terindah di dunia. Penguasa Sekte Dewa Penyihir melihat ke arah ular berkepala dua berulir perak. Memanggil, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, menembus langit. Ular berkepala dua berulir perak itu tidak sempat mengelak, langsung ditembus oleh dua jarum emas di kepalanya, dan jatuh ke tanah. Senyuman di wajah Master Sekte Dewa Penyihir membeku, terlalu cepat, sebelum dia sempat bereaksi, pihak lain sudah selesai. Bagaimana bisa begitu cepat? Itu jarum. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir menoleh dan melihat jarum emas tertancap di tanah. Pada saat ini, kepala Sekte Dewa Penyihir sepertinya disambar petir, dan dia sangat terkejut. Dia tiba-tiba menatap ke arah Kiao Changsheng, Yaogu, teknik penyelamatan nyawa jarum emas. Jarum emas tidak hanya bisa menyembuhkan orang, tapi juga membunuh orang. Song Qiyu, yang sedang makan melon, melihat Kiao Changsheng memakukan ular berkepala dua benang perak milik Tuan Dewa Penyihir ke tanah dengan jarum emas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak keras. Penatua Kiao melakukannya dengan baik pekerjaan. Satu-satunya teknik jarum di dunia yang cepat dan tidak bisa dipatahkan. Wajah pemimpin Sekte Dewa Penyihir semakin berubah. Elder Kiao, Anda adalah Yaogu Kiao Changsheng. Pemimpin Sekte Dewa Penyihir mundur beberapa langkah. Song Qiyu dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Biasanya Penatua Kiao akan mengatakan, Tuan Chu, ke kiri atau Tuan Chu, ke kanan di depan Chu Chen. Namanya bahkan bisa menakuti penguasa Sekte Dewa Penyihir. Kiao Changsheng mendengus dingin dan menatap Master Sekte Dewa Penyihir. Master Sekte Dewa Penyihir tiba-tiba terkejut dan muncrat seteguk darah. Lagu Qiyu tercengang. Penatua Kiao pasti terlalu kuat. Sambil mendengus, dia melukai pemimpin Sekte Dewa Penyihir. Dewa ilusi Gu rusak. Suara Mowuyu terdengar bersemangat di sampingnya, dan dia bahkan tidak memperhatikan pertarungan antara Kiao Changsheng dan pemimpin Sekte Dewa Penyihir. Seteguk darah dari Master Sekte Dewa Penyihir ini adalah serangan balik yang dibawa Chu Chen kepada Master Sekte Dewa Penyihir setelah dia mengalahkan Dewa Hantu Gu. Xiao Wuyu, bawakan aku pisaunya, kata Chu Chen dengan suara yang dalam. Mo Wuyu telah menyiapkan belati yang sangat tajam dan menyerahkannya kepada Chu Chen. Chu Chen memegang belati di tangannya dan melangkah maju. Kamu berani menghancurkan Dewa Ilusi Gu? Pada saat ini, pemimpin Sekte Dewa Penyihir berteriak dengan sangat marah. Dewa Ilusi Gu adalah Gu Dewa Penyihir. Jika kamu menghancurkannya, kamu akan dikutuk oleh Sang Penyihir ya Tuhan, dan kamu tidak akan memiliki kedamaian dalam hidup ini. Wajah Song Yan berubah, dan suara Master Sekte Dewa Penyihir memberinya perasaan menyeramkan. Chu Chen menyebutkan berjalan ke atas dan berkata, jika Dewa Penyihir berani mengutukku,
Aku, Chu Chen, akan memenggal dewa penyihir juga. Pisau itu jatuh dari tangannya. Dewa ilusi Gu terbelah menjadi dua, bersambung.